Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya, channel pembelajaran matematika bersama saya Selamat Riyadi. Di video kali ini kita akan belajar tentang pertidaksamaan nilai mutlak. Tapi sebelum kita masuk ke materi, jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan cara subscribe bagi kalian yang belum subscribe. Dan jangan lupa like dan share jika video ini kalian anggap bermanfaat, dan jangan lupa juga untuk komen di kolom komentar jika ada pertanyaan atau kritik dan saran atau perbaikan dari materi yang saya sampaikan pada video ini. Baik, kita langsung saja ke materi pertidaksamaan nilai mutlak. Di dalam materi pertidaksamaan nilai mutlak ini ada 3 bentuk yang akan kita pelajari sama dengan persamaan nilai mutlak. Jadi bentuk umum, yang pertama, yang bentuknya mutlak fx lebih besar sama dengan C. C ini adalah konstanta ya, atau bilangan real. Nah, untuk pertidaksamaan, maka di sini sekarang kita menggunakan tanda pertidaksamaan. Kita sudah tidak menggunakan tanda sama dengan lagi untuk materi ini. Kita menggunakan lebih dari, kurang dari, lebih besar atau sama dengan, atau kurang atau sama dengan ya. Ini bentuk pertama. Kemudian bentuk kedua yang menggunakan yaitu yang mutlak fx lebih dari gx. Mutlak gx ya. Jadi ada 2 mutlak. Nah, di sini nanti bisa tandanya ini bisa diubah-ubah. Misalnya lebih dari, kurang dari, lebih besar atau sama dengan, kurang atau sama dengan. Kemudian bentuk yang ketiga yaitu yang bentuknya ruas kiri mutlak dan ruas kanan itu berbentuk fungsi. Nah, ini yang akan kita pelajari di pertidaksamaan nilai mutlak. Nah, untuk video kali ini kita akan fokuskan di yang bentuk pertama ini ya. Kita fokuskan di sini. Untuk yang 2 dan 3 ini nanti kita bahas di video berikutnya. Di bentuk pertama ini juga kita akan bahas sedikit tentang konsep pertidaksamaan nilai mutlak. Nah, misalnya ada mutlak X kurang dari 3. Apa sih artinya mutlak X kurang dari 3? Berapa sih X yang memenuhi? Kalau kita menggunakan konsep jarak seperti persamaan nilai mutlak sebelumnya ya. Maksud dari mutlak X kurang dari 3 adalah berapa sih X yang memenuhi agar jarak dari 0 itu kurang dari 3. Jarak dari 0 kurang dari 3. Maka kalau di sini 3, jadi bilangan-bilangan yang sini ini jaraknya kurang dari 3. Kecuali 3. Kalau 3 ini ikut berarti jaraknya sama dengan 3. Tapi karena di sini nggak menggunakan sama dengan, maka jaraknya kurang dari 3. Dari 0. Tapi tidak hanya ini aja. Jarak yang bisa saja jarak kurang dari 3 itu ke arah kiri, yaitu ke arah negatif. Jaraknya ini juga kurang dari 3. Yang ini. Jadi dia bisa ke kanan, dia juga bisa ke kiri. Jadi himpunan penyelesaiannya itu adalah X lebih dari negatif 3 kurang dari 3. Nah, cara penulisannya kalau di pertidaksamaan itu menggunakan interval seperti ini. Jadi kita tidak
mendaftar ya. Jadi tidak seperti di persamaan, misalnya X kurang dari 3 berarti 1, 2. Tidak seperti itu ya, karena bilangan yang memenuhi di sini sangat banyak, bilangan real. Jadi tidak hanya bilangan bulat, jadi bisa koma, misalnya 0,1, 0,111 misalnya, atau 2,9999 itu termasuk penyelesaiannya. Jadi cara penulisannya menggunakan interval seperti ini. Jadi himpunan penyelesaiannya X sedemikian hingga X lebih besar dari negatif 3 kurang dari 3. Kita boleh ditambahin di sini X anggota bilangan real. Sampai sini juga sudah cukup ya. Bagaimana kalau mutlak X lebih besar sama dengan 3? Apa maksudnya? Berarti berapa X yang memenuhi agar jarak dari 0 itu lebih besar atau sama dengan 3. Gitu ya. Karena ada sama dengannya ini. Anggap ini 0, kemudian di sini 3. 3. Kalau dia menggunakan sama dengan di sini, maka di sini menggunakan interval tertutup. Artinya 3 ini nanti ikut. Jadi jarak dari 0 yang lebih dari 3 lebih besar atau sama dengan 3 ya, itu berarti kan mulainya dari 3, maka di sini menggunakan tertutup. Kalau ini terbuka, artinya 3 ini nggak ikut. Karena kurang ya, kurang dari 3, 3-nya nggak ikut, tapi 2,999 itu ikut. Nah, berarti lebih dari, berarti ini ke kanan. Ke kanan. Lebih dari 3. 3, 3,1, 3,2, dan seterusnya. Ini ke kanan. Ini yang negatif ini ke kiri ya. Karena jarak, ingat jarak. Ini mutlak. Jaraknya dari 0 ini kan kalau terus ke kiri ini lebih besar dia. Walaupun angkanya di sini negatif 4, negatif 5. Tapi jaraknya tetap lebih besar sama dengan 3. Maka ini X yang memenuhi yaitu X kurang atau sama dengan negatif 3. Atau, cara nulisnya atau ya kalau dia seperti ini, harus ditambahkan atau X lebih besar sama dengan 3. Nah, kalau dia berpencar seperti ini, ada pemisahnya, atau kalau dia nyambung seperti ini, maka langsung pakai antara seperti ini. X lebih besar sama dengan negatif 3 kurang dari 3. Kalau ini X kurang sama dengan negatif 3 atau X lebih besar sama dengan 3. Nah, jadi ini himpunan penyelesaiannya. Tinggal ditulis dalam bentuk HP seperti ini. Nah, dari kedua bentuk ini, kita sebenarnya bisa menggunakan cara cepat ya. Jadi ada sifat dari pertidaksamaan nilai mutlak. Kalau dia mutlak X kurang dari A, ini berlaku juga untuk sama dengan ya, maka penyelesaiannya itu adalah X lebih besar dari negatif A atau kurang dari A. Seperti ini tadi ya. Kalau di sini sama dengan, maka di sini juga ikut sama dengan. Bentuk kedua, kalau dia mutlak X lebih dari A, maka penyelesaiannya itu adalah X kurang dari negatif A, yang ini ya, atau X lebih dari A. Kalau di sini sama dengan, di sini juga ada sama dengan. Nah, seperti itu ya. Nah, ini sifat. Ini nanti bisa kita gunakan sebagai cara cepat untuk menyelesaikan tidak samaan nilai mutlak yang bentuk seperti ini. Baik, kita coba yang soal yang lebih kompleks. Contoh berikutnya,
Misalkan mutlak X min 2 kurang sama dengan 3. Kalau kita menggunakan konsep jarak seperti tadi, maka kita akan mencari berapa sih X yang memenuhi agar jarak dari 2 itu kurang dari 3. Jarak dari 2 itu kurang atau sama dengan 3. Ya. Maka ini 2. Konsep jarak bentuk seperti ini sudah kita bahas di persamaan nilai mutlak pada video sebelumnya. Jarak dari 2 kurang dari 3. Maka ke kanan ini bisa ke 5. Karena ada sama dengan maka tertutup. Ke kiri itu bisa dia negatif 1. Seperti itu. Di ke kanan ini kan 3 ya jaraknya. Ini 3. Ke kiri juga 3. Nah, maka karena kurang, maka yang kita ambil yang ini dan yang ini. Jarak yang kurang. Kalau lebih nanti maka ke kanan, yang ini ke kiri. Nah, jadi himpunan penyelesaiannya adalah X lebih besar atau sama dengan negatif 1 kurang sama dengan 5. Nah, ini himpunan penyelesaiannya. HP ya, seperti itu ya. Sebenarnya bentuk ini bisa juga kita selesaikan menggunakan definisi nilai mutlak. Ingat ya. Jadi kita bagi kasus. Kalau kita bagi kasus, maka pertama kita cari yang positif dulu. Jadi X min 2 kurang sama dengan 3. Atau negatif X min 2 kurang sama dengan 3. Hati-hati di sini ya. Jangan langsung negatifkan di sini. Jangan langsung negatifkan 3 ini. Karena ini pertidaksamaan. Kalau pertidaksamaan dikali negatif, itu tandanya berubah. Maka ini menjadi X kurang sama dengan 3 tambah 2. Atau X kurang sama dengan 5. Kemudian yang ini menjadi X min 2 lebih besar sama dengan negatif 3. Ingat kalau kita kali negatif, maka tandanya ini berubah. Jadi lebih besar. Kalau awalnya kurang sama dengan, maka di sini jadi lebih besar sama dengan. Begitu juga kalau kita bagi dengan negatif. Kalau kita tambah atau kurang dengan negatif tidak berubah ya. Ini berubah apabila dikali atau dibagi dengan negatif. Ini kita selesaikan, maka ini negatif 3 tambah 2. Ini menjadi negatif 1. Nah, kalau kita tulis intervalnya, ini negatif 1, ingat tertutup ya. Karena ini pakai sama dengan. Kemudian yang 5, ini X kurang dari 5 berarti ke kiri. X lebih besar sama dengan negatif 1 ke kanan. Maka penyelesaiannya itu adalah yang beririsan atau yang kena dua-duanya ini. Nah, ini adalah penyelesaiannya. X lebih besar sama dengan negatif 1 atau X kurang sama dengan 5. Oke, ini ya. Jadi, sama dengan yang ini.
Atau kalau tidak mau cara definisi, bisa menggunakan sifat yang tadi. Jadi cara cepat ya. Jadi ini bisa kita bilang cara cepat. Jadi kalau tadi ada mutlak X kurang dari A, maka ini kan penyelesaiannya menjadi X lebih besar sama dengan negatif A, kurang sama dengan A. Maka kalau ada mutlak X min 2 kurang sama dengan 3, maka penyelesaiannya adalah X min 2 kurang sama dengan, ini kan A ya yang 3 ini, maka ini menjadi negatif 3. Maaf, lebih ya. Lebih dari negatif 3 kurang atau sama dengan 3. Nah, sekarang tinggal kita jumlahkan kedua ruasnya ini dengan 2 supaya negatif 2 di sini hilang. Jadi sisa X aja nanti. Maka ini semua bagian ini kita tambah dengan 2. Maka ini kita tambah dengan 2 semuanya. Ini jadi negatif X, negatif 3 tambah 2 kurang sama dengan X min 2 tambah 2 kurang sama dengan 3 tambah 2. Yang ini jadi negatif 1. Tandanya tetap ya. Ini menjadi X negatif 2 tambah 2 kan 0 ya. Jadi X kurang sama dengan 5. Sama ya dengan yang di atas. Ini jawabannya. Nah, ini untuk jawaban yang mutlak X min 2 kurang sama dengan 3. Di sini ada 3 cara. Kalau ada cara yang lain ya silakan kalian gunakan ya. Kita coba contoh berikutnya. Contoh berikutnya, mutlak X tambah 4 min 3 lebih dari 0. Ini kita bisa ubah bentuknya dulu ke bentuk umum ya, supaya dia jelas penyelesaiannya. Nah, ini sekarang bisa kita kerjakan menggunakan sifat atau langsung menggunakan definisi, sama aja. Kalau kita menggunakan definisi, ini menjadi X tambah 4 lebih dari 3 atau negatif X tambah 4 lebih dari 3. Ini menjadi X lebih dari 3 kurangi 4. Atau X lebih dari negatif 1. Kemudian yang ini kita kali negatif, X tambah 4, maka tanda ini berubah seperti ini. Maka ini menjadi X kurang dari negatif 3 kurangi 4, berarti negatif 7. Nah, ini sekarang kita tulis dalam bentuk garis bilangan. Negatif 7, karena ini tidak ada sama dengannya, maka di sini terbuka. Artinya negatif 7 ini tidak ikut nanti. Kemudian sini negatif 1. X lebih besar dari negatif 1, maka ini ke kanan. Ini X kurang dari negatif 7 ke kiri. Nah, ini penyelesaiannya. Karena di sini berpencar ya, maka di sini nanti kata hubungnya pakai atau. Ini X kurang dari negatif 7 atau X lebih dari negatif 1. Jadi himpunan penyelesaiannya X ini X kurang dari negatif 7 atau X lebih dari negatif 1. Oke, seperti itu ya. Kita coba
satu soal lagi. Misalnya mutlak lagi 5x min 1. Ini kurangi 1. Lebih besar sama dengan 8. Ini cara penyelesaiannya sama saja ya. Jadi kita menggunakan definisi nilai mutlak, itu yang paling mudah dan paling mudah diingat, yaitu definisi nilai mutlak. Jadi kita bagi kasus menjadi dua bagian, yaitu positif dan negatif. Jadi kita menyelesaikan mutlak yang paling luar ini dulu ya. Nah, jadi yang pertama, ini 5x min 1 lebih besar sama dengan 8, itu yang positif. Atau negatif seperti ini, 5x min 1, maaf ini masih mutlak, ini, min 1, ini tadi kurang mutlaknya. Lebih besar sama dengan 8. Kita selesaikan yang ini dulu. Mutlaknya biarkan dulu. Jadi kita ubah bentuknya ke bentuk umum. Ini lebih besar sama dengan 8 tambah 1. Jadi 5x mutlak 5x min 1 lebih besar sama dengan 9. Nah, ini sekarang kita bagi kasus. Sekarang ini kita bagi menjadi dua kasus lagi. 5x min 1 lebih besar sama dengan 9 ini. Jadi 5x min 1 lebih besar sama dengan 9 atau 5x min 1 ini negatif ya, lebih besar sama dengan 9. Jadi ini 5x lebih besar sama dengan 10, jadinya 9 tambah 1. X lebih besar sama dengan 10 bagi 5, 2. Kalau ini menjadi 5x min 1 kurang sama dengan negatif 9. 5x kurang sama dengan negatif 9 tambah 1 berarti negatif 8. X kurang sama dengan negatif 8 per 5. Oke. Sekarang yang ini tadi, ini belum. Yang negatifnya, ini kita sama-sama kali negatif, maka ini menjadi mutlak 5x min 1 kurang ya, kurang sama dengan negatif 8. Ini kita taruh ke kanan. Jadi 5x min 1 kurang sama dengan negatif 8 tambah 1 berarti negatif 7. Nah, karena ini kurang sama dengan negatif 7, kan nilai mutlak itu tidak boleh menghasilkan negatif. Maka yang ini tidak ada X yang memenuhi. Jadi ini tidak memenuhi ya. Nah, jadi ada dua, yaitu X lebih besar sama dengan 2 atau X kurang sama dengan negatif 8 per 5. Kalau kita tulis dalam garis bilangan, ini negatif 8 per 5 tertutup ya. Kemudian ini 2 lebih besar sama dengan 2 kurang sama dengan negatif 8 per 5. Jadi himpunan penyelesaiannya X ini X kurang sama dengan negatif 8 per 5 atau X lebih besar sama dengan 2. Oke. Nah, ini untuk contoh pertidaksamaan nilai mutlak yang bentuk pertama. Sekian dulu untuk materi ini. Untuk pertidaksamaan nilai mutlak yang bentuk kedua nanti kita sambung lagi di video berikutnya supaya videonya tidak terlalu panjang. Jika ada koreksi atau tambahan,
dari materi ini silakan tulis di kolom komentar. Dan mohon maaf bila ada kekurangan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.